Di sini ada dua hal ya yang harus diperhatikan, yaitu adalah strict liability dengan full liability. Nah, perbedaannya apa? Misalkan ya, saya membuat kekacauan di properti saya dan memberi Anda tagihan untuk membersihkannya. Nah, tentunya tanpa persetujuan sebelumnya, ini akan tampak agak aneh. Bagaimanapun, ini adalah kekacauanku, bukan milikmu. Jadi yang membuat kekacauan itu siapa? Ya, pelakunya, ya kan? Sekarang anggaplah bahwa alih-alih membuat kekacauan di properti saya dan memberi Anda tagihan, saya membuat kekacauan di properti Anda, kemudian lantas pergi. Mengklaim bahwa kekacauan itu adalah masalah Anda sendiri. Jika saya tidak pantas untuk memberi Anda tagihan untuk kekacauan yang saya buat di properti saya, sepertinya saya tidak memperbaiki masalah dengan membuat kekacauan di properti Anda. Saya memiliki tugas untuk membersihkan kekacauan tersebut. Dan keberadaan tugas ini tampaknya tidak bergantung, ya. Nah, ini poinnya ya. Pada seberapa keras saya telah berusaha untuk tidak membuat kekacauan di tempat pertama. Ya, dengan kata lain, itu tidak tergantung pada apakah saya membuat kekacauan dengan linglung atau sembrono. Jadi nggak ada urusan mau niat atau tidak niat ya. Yang penting adalah bahwa itu adalah kekacauan yang dilakukan oleh saya. Artinya saya melakukannya. Ya, exactly, faktanya seperti itu. Dan jika saya membuatnya, itu adalah milik saya atau tanggung jawab saya untuk membersihkannya. Ya, baik di tempat pertama atau di tempat yang kedua. Ini adalah cara yang berguna untuk menangkap intuisi mendasar yang diungkapkan oleh aturan tanggung jawab yang ketat atau strict liability. Yang mau di tempat pertama, mau tempat kedua, mau tempat ketiga, mau di tempat keempat, dan sebagainya, ya itu tanggung jawab saya gitu. Ya, kamu harus membersihkannya karena kamu yang membuatnya. Oke, strict liability dalam hukum pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Ya, jika Anda benar-benar bertanggung jawab atas pelanggaran pidana, Anda dapat dihukum karena pelanggaran tersebut, bahkan jika perilaku Anda tidak tercela secara moral. Ya, cara standar untuk mengungkapkan hal ini adalah dengan mengatakan bahwa tanggung jawab ketat dalam hukum pidana tidak dapat diganggu-gugat dengan jenis alasan yang akan ditawarkan seseorang untuk mengalahkan atribusi kesalahan atau ketercelaannya, misalnya paksaan. Di bawah rezim tanggung jawab kesalahan, Anda bertanggung jawab atas cedera yang Anda sebabkan saat gagal berperilaku seperti orang wajar dalam situasi tersebut. Ini tidak akan membuat Anda lolos bahwa Anda bukan orang yang masuk akal atau tidak dapat memenuhi standar dalam kasus tersebut. Juga tidak masalah bahwa kegagalan Anda untuk mencapai standar itu adalah kegagalan yang Anda sama sekali tidak bersalah. Tanggung jawab kesalahan tidak dapat dibatalkan dengan alasan yang menetapkan tidak adanya kesalahan. Ya, jadi nggak bisa dibatalkan. Intinya ya Anda pelakunya. Ya, mau sengaja, mau tidak sengaja, mau uh, apa namanya, mau dipaksa, ya, mau apa namanya didorong dan sebagainya, ya intinya itu adalah kesalahan Anda. Beda kasusnya dengan foul liability. Ya, kecuali kita tinggal di rumah sepanjang hari, kita masing-masing terikat untuk membuat kekacauan ya sesekali dalam kehidupan satu sama lain. Karena itu tidak masuk akal bagi saya untuk menuntut agar Anda tidak pernah membuat kekacauan apapun dalam hidup saya. Apa yang dapat saya minta secara wajar adalah Anda mempertimbangkan minat saya dan memoderasi perilaku Anda sesuai dengan hal tersebut. Secara khusus, saya dapat secara wajar meminta Anda untuk melakukan perawatan biasa, yaitu perawatan yang akan dilakukan oleh orang yang berakal untuk tidak melukai saya. Dengan kata lain, saya dapat secara wajar menuntut agar Anda menahan diri untuk tidak melukai saya dengan lalai. Ini adalah cara yang berguna untuk menangkap intuisi yang mendasari diungkapkannya aturan tanggung jawab kesalahan. Ya. Oke, jadi itu terkait dengan uh, tanggung jawab ya atau liability. Kemudian kita masuk kepada function dari right ya. Sini kita bahas tentang klasifikasinya ya. Jadi secara gampang ya, hak ya atau wewenang ya itu biasa diklasifikasi menjadi dua berdasarkan sifat-sifatnya. Contoh misalnya hak primary ya, di mana ini terkait dengan perlindungan ya dari kontrak dengan hal-hal yang sifatnya legal ya.
seperti misalnya safety, keamanan ya, terus kemudian liberty, kebebasan ataupun terkait dengan reputasi. Jadi hak umum lah ya. Kemudian secondary right ini sanction ataupun remedial right jika terjadi kesalahan ya atau terjadi pelanggaran ya terhadap hak yang pertama. Jadi hak ini akan didapatkan kalau hak pertama ya primary right itu dilanggar. Kemudian ada juga legal right yang ini diberikan oleh common law court ya, pengadilan berdasarkan kebijakan ataupun penegakannya. Ada juga equitable right, ini biasa diberikan ya oleh court of counselor ya berdasarkan prinsip keadilan alami ya atau natural justice. Kemudian hak positif ini membolehkan ya pemegangnya untuk compel another person yang dia punya tanggung jawab ya. Jadi dia bisa memaksakan hak tersebut kepada orang lain. Sementara negative right ini adalah hak ya, di mana seseorang itu harus terhindar ya, ataupun dihindarkan ya dari melakukan tindakan-tindakan tertentu. Ya. Ini kebalikan dari positive right. Kemudian adalah right in rem, ya, di mana ini adalah hak seseorang melawan seluruh dunia. Ya. Jadi walaupun dunia semua tidak setuju, tapi dia menjadi hak bagi dia, bagi orang tersebut. Terus kemudian right in personam, ini adalah right pada orang ya, di mana ini hak dia terhadap orang lain. Kemudian adalah property right, ini terkait dengan possession ya, possession aset-aset. Terus kemudian personal right ini tidak bisa ditransferable ya. Dia udah terikat oleh orang tersebut. Terus kemudian ada hak yang sifatnya vested, ini adalah hak lengkap ya, di mana fakta-fakta itu tidak terlalu penting. Terus kemudian ada juga hak yang sifatnya contingent, ini adalah conditional dan juga incomplete. Kemudian ada hak yang principal, ini terkait dengan konstitusi ya, yang diberikan oleh konstitusi. Sementara accessory right itu terkait dengan principal right ini. Kemudian ada hak sempurna ya, ini koresponden kepada tanggung jawab yang sempurna yang tidak semestinya dipahami atau direkognize oleh hukum, tapi dia dapat dipaksa oleh hukum ya. Terus kemudian ada imperfect right, ini direcognize ya oleh hukum tetapi tidak dipaksa oleh court atau pengadilan. Kemudian ada hak repoperia, ini terkait dengan properti seseorang ya. Sementara rek realnia ini terkait dengan hak properti orang lain. Nah, apapun hak itu, mau tidak mau dia akan mengandung 5 elemen ya yang sangat esensial, yaitu subjek, objek, konten, ya, tindakan, dan juga judul. Judulnya apa? Kemudian kita masuk ke fungsi dari hak ya. Ada dua teori yang terkait hal ini. Pertama teori kehendak dan juga teori interest ya atau ketertarikan. Nah, subject matter pada semua hak ya itu berdasarkan pengimplementasian atau penerapan dari kehendak ya, kehendak manusia. Jadi ini dipahami berdasarkan doktrin dari hak itu adalah alami ya. Jadi manusia pada asalnya sudah memiliki hak tersebut. Namun teori hak ini ya yang mengatakan tentang will theory ini kemudian dibagi menjadi dua viewpoint ya. Yang pertama adalah Austin, Holland, dan Pollock mengatakan bahwa ya kehendak itu harus diproteksi oleh hukum. Ya, sementara Hegel, Kant, and Hobbes itu menyatakan bahwa kehendak itu harus certain ya, harus tegas, harus tepat, di mana tentu ada batasan ya dengan kehendak orang lain. Jadi orang lain tidak bebas berkehendak. Kebebasan orang lain berkehendak itu dibatasi oleh kehendak orang lain. Nah, itu yang harus diatur oleh hukum. Kemudian
terkait dengan interest ya, interest theory. Ini Jeremy Bentham percaya ya bahwa ide dari moral right ya, di mana dia bisa memberikan hal-hal yang maksimum ya terkait dengan kebahagiaan dari jumlah orang yang ada ya. Nah, inilah yang harus diproteksi oleh hukum sebagai hak ya. Dan kehendak itu tidak semestinya ada ya. Namun dia dipastikan ya state ya, pemerintah harus memilih ya interest mana yang akan diproteksi. Jadi tidak semua interest itu harus diproteksi, tapi interest mana nih kira-kira yang diproteksi. Sementara kehendak, nah itu personal, itu tidak perlu dilindungi oleh undang-undang. Ya nggak mesti ada, tetapi interest lah yang harus diperhatikan atau yang diprioritaskan. Namun tidak semua interest, harus ada interest-interest yang dilindungi, sementara ada interest yang lain yang tidak dilindungi.